Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bertemu kembali di pembelajaran kimia. Mari kita mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut pada penjelasan berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penentuan tetapan kesetimbangan. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.8, menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Kompetensi dasar 4.8, menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai kesetimbangan suatu reaksi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mengikuti video pembelajaran ini yaitu kalian diharapkan mampu menentukan tetapan kesetimbangan. Kalian simak pada beberapa contoh reaksi kesetimbangan dalam industri. Ada pembuatan amonia, ya. Amonia itu sebagai bahan dasar pembuatan pupuk. Nah, ini melibatkan terjadinya reaksi kesetimbangan. Kemudian pembuatan asam sulfat. Ya, asam sulfat ini merupakan bahan baku untuk beberapa industri kimia. Ini juga melibatkan reaksi kesetimbangan. Ada pembuatan asam nitrat. Ya, sebagai bahan baku pembuatan pupuk amonium nitrat, ini juga melibatkan reaksi kesetimbangan. Lalu ada pembuatan gas klorin. Ya, nah, jadi dapat kalian pahami bahwa reaksi kesetimbangan itu memegang peranan penting dalam industri kimia. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tetapan kesetimbangan kimia. Apa itu tetapan kesetimbangan? Ada hukum kesetimbangan yang disebut pula sebagai hukum Goldberg and Waage, ya, di mana ini dikemukakan oleh dua ilmuwan tersebut, yang intinya yaitu seperti ini. Komposisi kesetimbangan tergantung pada perbandingan mol per reaksinya. Namun demikian, terdapat suatu hubungan yang tetap antara konsentrasi kesetimbangan, yaitu perbandingan hasil kali konsentrasi setimbang zat-zat produk terhadap hasil konsentrasi setimbang zat-zat pereaksi, masing-masing dibandingkan dengan koefisien reaksinya. Nah, selanjutnya ini disebut sebagai hukum kesetimbangan. Bagaimanakah kita bisa menentukan persamaan tetapan kesetimbangan? Perhatikan reaksinya. Ada reaksi A ditambah B berkesetimbangan menjadi C ditambah D dengan koefisiennya masing-masing M, N, P, dan Q secara berurutan. Nah, dalam keadaan setimbang, maka perumusan tetapan kesetimbangannya yaitu konsentrasi C berpangkat P kali konsentrasi D berpangkat Q dibagi konsentrasi A berpangkat M dikali konsentrasi B berpangkat N, di mana C dan D adalah produk, ya, lalu B adalah zat sisa dari suatu reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, maka satuan dari konsentrasi molar, maka satuan dari tetapan kesetimbangan adalah molar berpangkat P ditambah Q dikurangi M ditambah N. Kita lanjut berikutnya. Nah, secara umum nilai tetapan kesetimbangan itu terdiri dari tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Nah, untuk yang pertama, KC itu berlaku untuk zat dengan fase gas dan fase larutan. Sebagai contoh, ya, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC untuk reaksi yang homogen, yaitu apa? Reaksi yang wujudnya zatnya sama. 2SO2 wujudnya gas, ditambah O2 wujudnya gas, berkesetimbangan menjadi 2SO3. Nah, maka persamaan KC-nya yaitu konsentrasi SO3 berpangkat 2, ini dari nilai koefisiennya,
ya, dibagi konsentrasi SO2 berpangkat 2 kali konsentrasi O2. Kemudian kalau yang reaksi heterogen, yaitu yang fasenya berbeda-beda, maka untuk fase yang masuk ke perumusan itu kan hanya gas saja, berarti yang fasenya padat itu tidak dimunculkan. Maka perumusan KC-nya yaitu konsentrasi CO berpangkat 2, koefisien CO, dibagi konsentrasi CO2 berpangkat 1. Sedangkan konsentrasi C ini tidak masuk karena berwujud padat. Bagaimana aplikasinya? Ya, dicontohkan misalnya dalam ruangan 2 desimeter kubik atau 2 liter terdapat 0,2 mol H2 dan 0,4 mol N2 dan 0,2 mol NH3 berada dalam keadaan setimbang. Reaksinya yaitu 3H2 ditambah N2 berkesetimbangan menjadi 2NH3. Nah, maka tentukan nilai dari KC. Kalian perhatikan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi yang homogen, ya, wujudnya sama, berarti perumusan KC-nya adalah konsentrasi NH3 berpangkat 2, ya, zat hasil, dibagi konsentrasi H2 berpangkat 3 kali konsentrasi N2 berpangkat 1. Nah, konsentrasi itu kan mol per volume, berarti KC-nya adalah 0,2 per 2 pangkat 2, ini dari molnya H2. Dibagi 0,4 per 2 pangkat 1, itu yang ZN2, kan koefisiennya 1. Dikali 0,2 per 2 berpangkat 3. Kalian hitung, maka nilai KC-nya adalah 50, sehingga nilai tetapan kesetimbangannya yaitu sebesar 50. Anak-anakku, mudah bukan belajar kimia. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan dicatat dulu pada buku kalian. Kemudian nanti disampaikan pada forum penanya. Oke, mari kita lanjutkan lagi untuk penjelasan berikutnya, masih tentang kesetimbangan kimia. Kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan Kp, ya. Kalian ingat bahwa tetapan kesetimbangan Kp hanya berlaku untuk zat dengan fase gas. Ya, hanya fase gas saja. Nah, perhatikan reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 berkesetimbangan menjadi 2NH3. Tuliskanlah perumusan KC dan Kp dari reaksi tersebut. Nah, karena fasenya gas, maka bisa kita menuliskan perumusannya menjadi tetapan kesetimbangan KC berdasarkan konsentrasi maupun berdasarkan tekanan atau Kp. Untuk KC maka diperoleh perumusannya yaitu konsentrasi NH3 berpangkat 2 dibagi konsentrasi N2 berpangkat 1 kali konsentrasi H2 berpangkat 3. Nah, sedangkan untuk perumusan Kp, maka diperoleh yaitu tekanan parsial gas NH3 berpangkat 2, atau disingkat PNH3, ya, pangkat 2-nya adalah dari nilai koefisien per PN2 atau tekanan parsial gas N2 berpangkat 1 dikali tekanan parsial gas H2 berpangkat 3. Oke, mari kita lanjut pada bagian latihan soal dan pembahasan. Diharapkan setelah kalian menyimak bagian ini, kalian dapat menentukan harga tetapan kesetimbangan. Yuk, mari kita simak dari contoh soal yang pertama. Tentukan perumusan tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut. 2SO2 berwujud gas plus O2 berwujud gas berkesetimbangan menjadi 2SO3 berwujud gas. Kalian pahami bahwa ini merupakan kesetimbangan homogen karena semua zat berwujud gas. Tentukan perumusan tetapan kesetimbangannya. Berarti KC adalah konsentrasi zat di ruas kanan berpangkat koefisien, ada zat SO3 berpangkat 2, dibagi konsentrasi zat di ruas kiri juga berpangkat koefisien, dibagi konsentrasi SO2 berpangkat 2
kali konsentrasi O2 berpangkat 1. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, pada contoh yang kedua ada reaksi Ag2CrO4 berwujud solid atau padat berkesetimbangan menjadi 2Ag+ berwujud aqueous atau larutan plus CrO4 2- juga berwujud larutan. Nah, ini merupakan contoh dari kesetimbangan heterogen. Apa sebabnya? Karena wujud zat-zatnya lebih dari satu macam. Bagaimanakah perumusan tetapan kesetimbangan? Kalian ingat, untuk kesetimbangan heterogen, maka yang masuk ke dalam perumusan adalah yang wujudnya gas dan wujudnya larutan. Jadilah perumusan KC-nya yaitu konsentrasi Ag+ berpangkat 2 kali konsentrasi CrO4 2- berpangkat 1. Nah, mengapa yang Ag2CrO4 itu tidak masuk ke dalam perumusan? Karena berwujud padat. Kita lanjut contoh yang ketiga. Tentukan perumusan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp dari reaksi berikut. 2NO berwujud gas plus O2 berwujud gas berkesetimbangan menjadi 2NO2 berwujud gas. Nah, maka perumusan Kp-nya adalah tetapan parsial gas NO2 berpangkat 2 atau PNO2 berpangkat 2 dibagi PNO berpangkat 2, tekanan parsial zat NO berpangkat 2, kali PO2 berpangkat 1 atau tekanan parsial gas O2 berpangkat 1. Untuk perumusan Kp, maka menggunakan alur pemikiran yaitu tekanan parsial zat di ruas kanan berpangkat koefisien dibagi tekanan parsial zat di ruas kiri juga berpangkat koefisien. Untuk latihan mandiri, kalian coba mengerjakan latihan berikut. Yang nomor 1, tentukan perumusan tetapan kesetimbangan 2HBr berkesetimbangan menjadi H2 plus Br2. Ini merupakan kesetimbangan homogen. Kemudian ada reaksi Al3+, wujudnya larutan atau aqueous plus H3H2O berwujud liquid berkesetimbangan menjadi AlOH3 kali wujudnya padat, ya, S itu ditambah 3H+ wujudnya larutan. Nah, untuk contoh yang latihan mandiri yang kedua adalah menunjukkan kesetimbangan heterogen. Kalian perhatikan wujud-wujudnya. Latihan yang kedua, tentukan perumusan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp dari reaksi berikut. 2SO3 berwujud gas berkesetimbangan menjadi O2 berwujud gas plus 2SO2 berwujud gas. Nah, untuk Kp di sini kalian perhatikan zat di ruas kanan ada apa saja dan zat di ruas kiri apa saja. Selamat berlatih. Semoga kalian bisa memahami penjelasan latihan soal tadi. Terima kasih. Apa saja yang sudah kita pelajari ada pada rangkuman berikut, yaitu yang pertama, bahwa tetapan kesetimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Yang kedua, berdasarkan jenis reaksi kesetimbangannya, reaksi kesetimbangan terdiri dari kesetimbangan homogen yang wujudnya sama dan reaksi kesetimbangan heterogen yang wujudnya atau fasenya berbeda. Secara umum, nilai tetapan kesetimbangan terdiri dari ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Yang keempat, tetapan kesetimbangan Kc hanya berlaku untuk yang fasenya gas dan larutan. Kemudian tetapan kesetimbangan Kp hanya berlaku untuk zat dengan fase gas saja. Demikian yang sudah kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat fardu 5 waktu. Pembelajaran kita pada pertemuan ini semoga bermanfaat, tetap semangat belajar walaupun dari rumah, jaga kesehatan. Kita akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.